Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dengan Noval dan di video kali ini gue akan bahas soal part-part yang ada kaitannya sama perkoplingan ya gitu. Jadi ada dalam sini, jadi kan kalau misalnya kita tarik lini masanya itu sebelumnya ini gue udah pasangin assist slipper clutch punya Fiction ANV yang Fiction udah LED yang kode BK8 biar dia kickstarternya bisa jalan kan gitu. Dan setelah gue pasang itu kan gue ganti juga si kampas koplingnya pakai yang punya Daytona yang bahannya udah Kevlar gitu. Dan beberapa waktu yang lalu juga itu gue udah ganti per koplingnya pakai yang lebih keras dari punyanya ya pakai yang punya BRT gitu. Jadi yang orinya ini semua udah gue ganti dari per kampas itu udah gue ganti pakai Daytona sama BRT tadi itu. Nah, yang ingin gue bahas sekarang adalah gue mungkin bahas reviewnya ya. Dan perlu dicatat juga teman-teman. Jadi kan yang di sini nih, yang nempel di motor ini kan dia udah punya R25 ya. Dan kita akan bahas nanti. Dan di sini gue mau cerita dulu soal impresinya ketika masih pakai handle coupling yang punya bawaan Fiction yang punya 5 BP gitu. Nah jadi ketika ditanya kalau misalnya ganti kampasnya doang sebenarnya udah enak nggak sih, itu sebenarnya bisa dibilang lebih enak tapi dikit banget gitu. Jadi kayak emang nggak terlalu berasa sih karena kan kampasnya yang awal juga itu kan gue beli dari baru dan jadinya masih bagus gitu, jadi masih enak. Jadi ketika diganti yang bahan Kevlar itu dia rasanya emang kalau misalnya kita lepas start gitu lebih ngigit dikit sih si mesinnya tuh, si rodanya tuh langsung lebih ngigit gitu, tapi nggak sebanyak itu. Nah terus habis itu juga gue coba ganti per couplingnya pakai yang punya BRT kan, dan itu gimana rasanya, dan itu rasanya jadi lebih enak sih. Jadi akselerasinya kan jelas lebih enak karena dia lebih keras 10% kan spesifikasinya. Jadi ketika kopling dilepas gini tuh dia lebih loncat, lebih jengat, lebih bisa bikin boncengers ngejengkang gitu. Jadi emang lebih enak banget sih. Dan untuk macet-macetan juga dia nggak terlalu berat sih. Jadi impresi feelingnya tuh dia masih tetap lebih enak. Jadi kalau misalnya kita tekan lama gini terus kan kayak kalau macet tekannya kecil-kecil gini kan, buka kecil terus tekan lagi itu nggak terlalu pegel sih teman-teman. Jadi relatif nggak beda jauh sama yang orinya ini. Karena yang orinya juga menurut gue ini udah keras sih. Karena kan dia cuma punya 3 gitu. Jadi nekennya juga emang harus kenceng. Dan menurut gue yang bawaannya juga udah enak buat dipakai jengat-jengatan, dan ketika dipakai yang BRT ini jadi lebih enak lagi gitu. Dan perlu diketahui juga kalau misalnya gue itu bilang enak, itu emang kerasa enak, cuman nggak seenak itu loh. Jadi kayak teman-teman jangan langsung berekspektasi nanti kalau ganti langsung pas dibuka kopling gini langsung jengat jumping gitu, enggak gitu. Jadi emang dia rasanya lebih jengat tapi nggak sejengat itu. Intinya lebih enak dikit karena kan dia cuma lebih keras 10% doang kan. Dan klaim lainnya yang belum gue bisa review di sini adalah kan dia katanya bisa bikin kampasnya lebih awet ya. Jadi kayak kita lihat nanti aja sih ini si kampas Kevlar Daytona ini dia habisnya kapan. Karena kan dari bahannya aja Kevlar harusnya dia lebih awet juga sih gitu. Tapi itu kita lihat nanti. Dan setelah kita bahas review tadi nih, sekarang gue mau bahas si bagian pemasangan handle coupling punya R25 atau MT25 dengan kode 1WD gitu. Jadi kan kalau misalnya yang punya Fiction bawaannya ini kan ini kodenya 5BP kan. Sementara kalau yang si MT25 atau R25 ini dia kodenya 1WD gitu. Dan pertama kita bahas dari harga dulu kali ya. Dari harganya sendiri ini kalau misalnya part katalog resminya dia itu ada di harga 280 ribuan ya, hampir 300 ribu lah gitu. Tapi dia udah lengkap banget, udah sama si switch yang ada di ini nih, switch kopling yang biasa nempel di bawah sini. Terus juga udah sama si puller adjuster yang gini-gininya nih, yang diputar-putar ini dia udah termasuk semua. Jadi udah tinggal pasang aja teman-teman gitu. Itu kalau ya buat yang ini
Yang 5 BP ini dia harganya 150-an kalau nggak salah, gue lupa sih pastinya. Dan untuk teman-teman yang misalnya mau beli ini bisa dapat lebih murah lagi, itu teman-teman bisa langsung cari aja di e-commerce karena dia banyak yang loose pack-nya juga kan gitu, dengan harga 150-an atau di bawah 200 bahkan. Tapi nggak sama si switch-nya sih, tapi kan switch ini bisa dipindahin dari yang bawaan si Fiction ini nih. Jadi kayak ini gue udah nggak ada switch-nya kan, itu karena gue pindahin ke sini nih, langsung gue pindahin gitu. Dan ini si switch-nya tuh dia PNP ya, tuh dalam artian nggak ada ubahan apa-apa lagi, kelihatan nggak nih, tuh dia udah PNP karena emang dia kalau misalnya kita lihat dari part katalog harga kodenya sama-sama pakai punya 5 BP gitu. Terus masih ngomongin soal harga, mungkin teman-teman jadi pertanyaan juga, si levernya ini harganya berapa gitu, karena jangan sampai udah ganti yang punya MT atau R25, nanti kalau misalnya ada apa-apa dia nanti malah lebih mahal gitu. Dan dari harganya enggak begitu mahal juga teman-teman, jadi emang ini lebih mahal sih, tapi lebih mahal 2000 kalau nggak salah. Jadi ini 60.000 pas, sementara yang 5 BP ini dia 58.000 kalau nggak salah. Jadi beda tipis lah, lebih mahal dikit gitu. Dan menurut gue tampilannya, looks-nya lebih oke sih. Jadi kayak big bike banget yang handle-nya warna silver gitu. Dan gue juga ini sebelumnya udah pernah pakai zaman berapa tahun yang lalu ya, sekitar setahun yang lalu itu gue sempet pakai ini. Sebelum gue ganti slipper clutch kan koplingnya masih yang biasa, tapi udah pakai pair kopling racing kan. Dan semenjak ganti slipper clutch gue ganti lagi ke yang bawaannya, ke yang 5 BP itu, karena gue pengen ngerasain feel-nya kan, feel dari slipper clutch-nya. Dan ini kemarin nggak lama setelah gue ganti yang si pair kopling tadi tuh, di video sebelumnya itu gue ganti ini juga nih, gue ganti si koplingnya sekalian sama master remnya. Jadi kayak gue waktu itu ganti master rem biar warnanya sama kan, ini silver nih, ini makanya gue ganti juga punya 1WD ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bahas nih, bedanya ada di mana sih si 1WD sama 5 BP ini. Jadi yang pertama kita bahas dari tuasnya teman-teman. Desain tuasnya itu dia beda kan, tuh dia lurus flat gitu. Sementara kalau yang 5 BP ini dia tuh agak bengkok nih teman-teman. Tuh. Jadi dia emang nggak lurus penuh, jadi agak bengkok kalau misalnya dilihat dari tuas. Ini ya posisi tuasnya ya tuh. Dan ini bukan bekas jatuh ya, ini emang masih baru tuh. Warnanya aja masih pekat. Ini sebelumnya udah gue ganti juga. Ganti baru. Itu pertama dari situ. Terus kedua, si handle-nya ini selain beda warna ya, ini dia juga ada coakan gini nih. Jadi coakan gini tuh fungsinya kalau misalnya teman-teman jatuh crash, jadi yang patah itu cuman segini doang, segaris ini aja, sisanya masih utuh. Jadi biar bisa teman-teman pakai lagi. Sementara kalau yang 5 BP ini tuh dia nggak ada, bener-bener polos gitu. Jadi kalau misalnya amit-amitnya patah, ya patahnya bisa di mana aja gitu. Itu terus dari housing atau dari holdernya juga ini beda ya teman-teman, beda bentuk. Terus juga posisi sudut si levernya ini juga beda posisi. Jadi nggak bisa disamain ya. Jadi kalau misalnya mau ganti handle-nya dipasang ke housingnya 5 BP itu nggak bisa teman-teman. Jadi mereka emang udah sepasang gitu. Terus yang beda lagi adalah posisi spionnya. Jadi kalau misalnya yang 1WD ini, dia posisi spionnya tuh benar-benar ada di atas stang gitu ya. Nih, kalau misalnya kita lihat tuh, jadi kalau ini stang dia ada di posisi tengah-tengahnya. Sementara kalau misalnya 1WD dia itu ada di agak maju ke depan gitu. Nih, kalau misalnya kita lihat ya. Tuh, kan ini dari samping. Nah, dia agak maju ke depan kan si dudukan spionnya. Gitu. Efeknya sih
Jadi si posisi spionnya jadi agak lebih dekat ke badan gitu, cuman nggak masalah juga sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai master rem yang biasa, kan ini master rem yang biasa posisinya agak ke depan, di depan stang kan, jadi bedanya agak sedikit, yang satu yang kanan maju ke depan, yang ini lebih narik ke badan gitu. Bedanya di situ aja sih teman-teman. Nah terus juga lanjut lagi, si karet ini dia masih bisa dipasang ya teman-teman, walaupun emang nggak ada cetakan karetnya gitu, tapi masih bisa dipasang, nggak ada masalah. Terus juga yang sama lagi itu dia holder as ininya kayaknya sama sih, ukuran mur di bawahnya juga sama. Jadi si apa ya, jadi bos-bosan yang dalamnya tuh bisa tuker-tukeran lah gitu. Terus si ininya juga yang di setelan koplingnya ini bisa tuker-tukeran juga, dia sama, nggak ada beda, jadi nggak masalah kalau misalnya dituker-tuker. Terus apa lagi ya, dan ya gitu sih. Dan dia ini kompatibel untuk pemasangan, dia kompatibel banget sih tuh. Jadi dia kalau misalnya ditarik tuh nggak nabrak, nggak ada apa-apa, jadi dia bentuknya udah nyesuain gitu. Untuk pemasangannya situ. Dan untuk impresinya gimana, kita sambil naik aja. Nah jadi kalau misalnya kita lihat dari jarak main antara tangan sama koplingnya tuh apa ya, relatif nggak jauh sih ya, nggak beda jauh, kayak masih kejangkau gampang. Mungkin dia emang secara bentuk dia jadi lebih panjang ke depan sih, cuman ini masih nggak ada masalah. Dan terus juga kalau misalnya ditanya lebih enteng atau enggak, yang pasti ini impresinya lebih empuk sih. Lebih enteng bisa dibilang ya lebih enteng, tapi lebih ke empuknya. Dan jadinya bisa dibilang lebih enteng tadi itu, karena kita narik gini tuh kesannya enteng banget sih, jauh. Jadi kalau misalnya pakai yang 5 BP itu, kan ini gue udah koplingnya udah racing juga kan, udah aftermarket, jadi kayak pas ditarik tuh kan dia agak berat kan, apalagi pas macet-macetan gitu. Tapi kalau misalnya pas pakai yang ini, dia lebih enteng aja gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nahan gini kan, kalau macet-macetan tahan buka dikit itu enteng banget teman-teman. Jadi kayak pegel sih, tetap pegel gitu, karena kan resiko motor kopling pasti pegel kan, tapi dia lebih apa ya, lebih lama buat ke si pegelnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya dulu sejam udah pegel, ini mungkin 2 jam baru pegel gitu. Jadi emang lebih enak sih teman-teman gitu. Dan gak tau juga kenapa ya, mungkin karena tuasnya lebih panjang, mungkin karena si sudut tuasnya juga gitu kan. Tapi yang pasti pakai kopling 1 WD ini lebih enak sih. Dan nggak perlu penyesuaian lagi ya, jadi kayak kabel koplingnya masih bisa pakai bawaan. Terus kayak ya udah, sisanya tinggal penyesuaian aja, setting kopling di sini dan setting juga yang di bawahnya gitu. Karena dulu gue juga pernah pakai ini, sempet rasanya kok agak berat ya, ternyata yang di sininya belum pas settingan. Jadi kayak menurut gue nanti kalau teman-teman pasang ini, selain setting yang di atas ini, teman-teman juga perlu setting yang di bawah sini gitu sih. Jadi secara singkatnya, tadi kan yang kopling R25 ini udah gue bahas, terus juga yang kampas kopling dan per kopling ini juga udah dibahas. Jadi menurut gue sekarang ini settingan kopling yang sekarang ini udah enak banget sih teman-teman. Jadi kayak mau dibawa kenceng enak, mau dibawa macet-macetan juga dia masih nyaman gitu, karena selain tadi eksploitasinya enak, dia juga jadi empuk gitu berkat si lever 1 WD ini gitu. Dan untuk biaya yang dikeluarinnya juga sebenarnya relatif sih masih terjangkau kalau misalnya kita bandingin sama merek aftermarket kayak Aquasapel gitu bilang kan. Itu kan mahal banget, jauh banget gitu. Kayak ini sih modalnya masih di bawah 500.000 udah enak, lumayan gitu teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman yang koplingnya mau dibikin enak. Dan ini gak harus di Vixion atau keluarga Yamaha aja ya, ini si lever 1 WD ini dia bisa dipasang di semua motor, karena kan prinsipnya sama gitu.
Jadi semoga bisa jadi referensi. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan nanti kita akan ketemu di video selanjutnya yang akan bahas soal mungkin pemasangan dan review dari master rem Nissin Samurai Radial ini kali ya, gitu. Jadi kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.